Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di homili minggu kelima dalam masa Paskah. Bacaan di minggu kelima masa Paskah ini mengundang kita untuk saling mengasihi, karena itulah identitas kita sebagai murid Yesus. Bacaan pertama menggambarkan pewartaan Paulus dan Barnabas di luar bangsa Israel. Mereka menderita demi kerajaan Allah, dan mereka bekerja bukan atas nama pribadi mereka sendiri, tetapi demi kebaikan seluruh gereja. Teks ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus merekomendasikan murid-muridnya untuk saling mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi mereka, telah mengasihi kita semua. Apa yang kita pelajari dari bacaan hari ini? Injil hari ini menelaah tentang Yesus memberi perintah baru kepada para murid, yaitu supaya para murid saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi mereka. Maka saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus memberi perintah baru? Pertama, dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18, Musa menegaskan pada umat Israel, kamu tidak boleh melakukan balas dendam atau pembalasan, atau kamu tidak boleh menaruh dendam pada sesama anak-anak bangsamu, tetapi kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dengan sabda ini mau dikatakan bahwa hukum kasih bukanlah sesuatu yang baru bagi umat Israel. Namun dalam imajinasi dan pemahaman orang Yahudi, sesama adalah orang Yahudi itu sendiri. Orang asing atau bukan Yahudi dianggap kafir dan diasingkan. Sama juga yang kita dengar dalam situasi terakhir di bangsa kita saat ini. Yang tidak sama dengan kita disebut kafir, diasingkan. Hal yang baru justru adalah Yesus meminta para muridnya untuk mengasihi, tidak seperti di masa lalu, tetapi mengasihi melampaui suku, melampaui bahasa, melampaui bangsa, bahkan melampaui agama. Karena Yesus telah menyambut semua orang sebagai anak-anak Allah dan mengasihi kita dengan belas kasih dan tanpa membedakan satu dengan yang lain, maka kita para murid juga diminta untuk melakukan hal yang sama. Poin kedua, saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita terbiasa membedakan perjanjian lama dari perjanjian baru dengan pemahaman meterai perjanjian lama adalah 10 perintah Allah, Gunung Sinai, dan meterai perjanjian baru adalah perintah saling mengasihi, Gunung Kalvari, darah Kristus. Sesungguhnya saudara-saudari, tidak ada pertentangan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam hal kasih. Karena inti dari 10 perintah Allah adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah perintah terbesar yang menjadi kesimpulan dari seluruh kitab suci. Dan itulah sabda Yesus. Karenanya, cinta, mengasihi menjadi tanda identitas kita sebagai orang Kristen. Cinta itu seperti baju yang kita pakai. Bisa jadi bentuk, warna berbeda-beda, tetapi namanya baju. Dan baju itu membuat kita beda satu dari yang lain. Jika kita mengenakan baju itu, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi jika kita tidak mengenakan baju yang adalah cinta,
kita akan keluar dari kerajaan Allah. Kita semua akan diakui sebagai murid-murid Yesus jika kita saling mengasihi. Kita mengenakan baju kasih, baju cinta dalam hidup kita sehari-hari. Kita bertanya, apakah mudah melakukan hal yang demikian itu? Pasti tidak mudah. Seringkali kita menemukan diri kita hanya mencintai orang yang kita senangi. Jika seseorang itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan kriteria kita mengeluarkan orang itu dari lingkaran kita. Ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi, Dia meminta kita untuk melakukannya di luar kriteria, di luar harapan kita, di luar keinginan kita. Jangan sampai kita melakukan karena apa? Karena kita senang, karena kita simpatik, karena kita berempati. Kasih di luar itu semua. Apapun keadaan orang, siapapun depan kita harus saling mengasihi. Dengan begitulah kita menjadi seperti Yesus. Kita bersaksi pada dunia bahwa kita adalah milik Yesus. Ketika kita mengasihi dengan cara yang Yesus sarankan, kita tidak akan ragu untuk membuka diri kita terhadap kebutuhan sesama. Karena kita mengenali Yesus di dalam diri mereka, apapun situasi mereka. Kalau kita melakukan hal demikian, hasilnya pasti masyarakat kita, dunia kita, keluarga kita menjadi lebih damai, lebih harmonis. Karena mengasihi satu dengan yang lain tanpa mengharapkan orang melakukan hal yang sama seperti yang kita inginkan. Saudara-saudari, Paus Fransiskus mengatakan, setetes saja belas kasih, masyarakat, dunia, keluarga akan semakin damai, akan semakin sejuk. Sekarang ini, saudara-saudari, dunia lapar dan haus akan kehadiran orang-orang yang mencintai seperti Yesus mencintai. Ketika kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, ada 3 hal yang akan terjadi. Pertama, Allah dimuliakan dalam kita. Kedua, kita menjadi murid Yesus yang sejati. Dan yang ketiga, Bapa akan memuliakan kita bersama Yesus putranya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.